Bab 455 Loser yang dikalahkan. Dia mengabaikan Scarlet Demon Moon Eyes saya langsung. Sudahkah kekuatan jiwanya dan matanya mencapai tingkat yang bisa membungkus seperti lautan? Petik 2. Tubuh Lintong membeku di udara dan guncangan di matanya menyebar di wajahnya. Zhao Feng bahkan tidak membela diri saat itu, mengabaikan serangan Lintong sepenuhnya sederhananya. Keterampilan garis keturunan mata Lintong bahkan tidak menembus penghalang energi mental Zhao Feng. Pada saat yang sama, dua True Mystic Ranks lainnya memimpin pasukan mereka menuju Zhao Feng, yang berdiri di puncak gunung. Menurut rencana mereka, Lintong akan bertanggung jawab untuk membatasi garis keturunan mata Zhao Feng dan dua True Mystic Ranks lainnya akan menyerangnya. Bila angin dan petir, Zhao Feng dengan ringan berseru sebagai bila berkilau yang terbuat dari angin dan petir kental di tangannya, memanggil surga bumi Yuan Qi dengan cara yang aneh. Tidak bagus. Mundur gelombang. Ekspresi Blood Course Palace Lord berubah secara dramatis saat dia menyaksikan dari atas. Jelas bahwa, pada levelnya, dia bisa mengatakan bahwa setiap tindakan Zhao Feng mengandung kedalaman yang melampaui norma. Namun, peringatannya sudah terlambat, atau mungkin serangan Zhao Feng terlalu cepat, begitu cepat sehingga peringatannya tidak ada gunanya. Weng gelombang, pisau itu terbelah dua dan tiba-tiba melebar hingga 7 atau 8 yard. Pada saat ini, angin yang menusuk nampaknya mampu memotong jiwa seseorang. Sebelum dua pakar True Mystic Rank dapat bereaksi, kepala mereka telah meninggalkan tubuh mereka. Darah berceceran di mana-mana, seluruh proses hanya berlangsung beberapa napas. Serangan Lintong baru saja berakhir ketika, segera setelah itu, Zhao Feng dengan santai membunuh dua ahli dengan pukulan sederhana. Lintong dan para elit dari aliansi naga besi yang melihat adegan ini semua mengambil napas dingin. Lintong tidak bisa membantu tetapi cegukan. Garis keturunan mata Zhao Feng tidak hanya mencapai ketinggian yang luar biasa, keterampilan bertarungnya juga menakutkan. Dua True Mystic Ranks adalah Core Elders yang menempati peringkat 15 teratas. Jika Lintong tidak menggunakan garis matanya untuk melawan mereka, dia akan bisa bertarung untuk hasil imbang melawan mereka di terbaik. Namun, kedua ahli ini dibunuh dengan cara yang sama. Zhao Feng memotong lobak. Yang kalah, datang dan mati. Petik 2. Zhao Feng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat dia melirik ke kejauhan. Hati Lintong bergetar seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang tak terbatas. Kekalahan dan penghinaan menyelimuti hatinya. Lintong mengertakkan gigi dan mendongak, siap bertarung sampai mati. Tapi begitu dia mendongak, dia berhenti. Sosok berambut biru di gunung bahkan tidak memandangnya. Saat ini, jangan sampai sombong junior. Saat itu, saya sudah pulih. Petik 2. Suara kebencian Blood Course Palace Lord terdengar dari belakang, dan baik teman maupun musuh berhenti ketika mereka mendengar ini. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang berhenti, dan tangan Lintong bergetar ketika kejutan dan kecanggungan muncul di atas penghinaannya. Kalah. Kata-kata Zhao Feng ditujukan kepada Lord Course Istana Darah. Adapun Lintong, dia telah diabaikan sejak awal. Lawan yang dikunci Zhao Feng adalah Lord Course Istana Darah. Sulit membayangkan bahwa Lord Course Istana Darah ini adalah seseorang yang telah dikalahkan Zhao Feng sebelumnya, maka ejekan Zhao Feng. Pantas, Zhao Feng, sepertinya aku meremehkanmu. Petik 2. Ootsu tidak segera mundur, tetap berada dalam jarak tertentu kalau Zhao Feng membutuhkan bantuan. Namun, dia menyadari bahwa dia terlalu memikirkan hal-hal. Ootsu akhirnya mengerti apa yang dimaksud Zhao Feng. Dengan bermain, Lord Course Istana Darah berubah menjadi seberkas cahaya ungu berdarah dan melompat ke arah Zhao Feng. Kecepatan Blood Course Palace Lord seperti angin, dan banyak orang yang hadir bahkan tidak bisa melihat bagaimana dia bergerak. Hanya dalam beberapa kedipan mata, Blood Course Palace Lord tiba di depan Zhao Feng dan melepaskan aura seperti gunung yang dalam yang menumbuk Zhao Feng. Jadi, Lord Course Istana Darah ini sama dengan Mo Yu dari Black Cliff Palace dan menumbuhkan teknik penguatan Course, tapi dia tampaknya telah menggabungkannya dengan Dao Darah. Zhao Feng menginspeksi dengan mata kirinya. Dalam hal kekuatan, Blood Course Palace Lord hampir sama dengan Mo Yu, tapi yang pertama lebih berpengetahuan dan licik. Retak. Gunung setinggi hampir 100 yard itu meledak dan terbelah menjadi beberapa bagian, debu dan asap menyembur ke langit. Telapak tangan menghancurkan The Blood Course Palace Lord membelah seluruh gunung.
Kilatan petir bersiul di langit. Bum guntur dan pekikan angin menemani Zhao Feng saat ia terbang sekitar 1 atau 2 mil radius. Tangisan datang dari dekat kapal merah gelap. Setiap kali guntur meledak dan angin memekik, darah akan berceceran dengan kematian 1 atau 2 nyawa. Bajingan kecil, datang ke sini dan berikan aku hidupmu gelombang-gelombang-gelombang. Lord Bloodcourse Palace mengaum dengan marah saat ia berubah menjadi garis ungu berdarah dan mengejar Zhao Feng. Namun, dia tidak memiliki keuntungan melawan Zhao Feng dalam hal kecepatan. Zhao Feng menggunakan pertempuran sejati untuk memahami tablet batu angin petir di pikirannya. Tablet batu petir angin adalah warisan dari Kaisar Petir Angin yang memerintah tertinggi dalam hal kecepatan. Tingkat energi mental Zhao Feng lebih tinggi dari darah Course Palace Lord. Meskipun budidayanya belum mencapai True Lord Rank, jumlah surga bumi Yuan Qi yang bisa dia panggil tidak jauh. Kecepatan Zhao Feng mencapai puncaknya dan dia bisa mengabaikan Lord Bloodcourse Palace saat dia membunuh mereka dari Iron Dragon Alliance. Arg, The Bloodcourse Palace kebencian Lord mencapai batas dan dia hampir kehilangan akal. Dia hanya bisa menyaksikan Zhao Feng mengambil nyawa bawahannya. Apa yang membuatnya sangat tidak berdaya adalah bahwa kecepatan Zhao Feng selalu sedikit lebih cepat daripada tanpa membuang energi. Kecepatan Zhao Feng menekan darah Course Palace Lord dan, dengan mata spiritual Tuhannya, bahkan 1 atau 2 tambahan darah Course Palace Lord tidak akan bisa menghentikannya. Hanya dalam waktu singkat, sebagian besar bawahan Lord Course Istana Darah sudah mati. Selain Lintong, semua orang di Real Spirit Realm telah terbunuh. Ketika Zhao Feng membunuh targetnya, tidak ada tanda-tanda emosi di matanya. Seolah-olah dia sedang menghadapi kerangka berbentuk manusia. Apa yang membuat Lord Course Istana Darah lebih marah adalah bahwa, ketika dia membunuh pasukan aliansi naga besi, Zhao Feng sesekali akan menutup matanya seolah-olah memahami sesuatu. Konyol, paru-paru Istana Darah korban darah nyaris meledak. Zhao Feng menggunakan bawahannya untuk melatih dirinya sendiri. Hanya dalam rentang pendek 10 hingga 20 napas, Zhao Feng memiliki peningkatan yang jelas dalam penggunaan Wind and Lightning. Tablet batu petir angin yang compang camping menjadi ditutupi dengan busur petir dan hembusan angin, dan tujuannya mencapai tingkat dunia petir angin. Zhao Feng hanya bisa memahami rambut dan kulit dunia ini. Zhao Feng menyadari bahwa, selain dari Lord Course Palace Darah, tidak ada seorang pun di dekatnya kecuali Lintong, yang bersembunyi dan gemetar di celah gunung. Lintong tahu bahwa Zhao Feng sengaja mengaturnya seperti ini, kalau tidak dia tidak akan hidup. Darah Course Palace Lord, semua bawahan Anda telah meninggal, kata Zhao Feng main-main saat senyum muncul di wajahnya. Ekspresi Blood Course Palace Lord suram dan niat membunuh sepertinya mengembun. Namun, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Melalui periode singkat kemarahan ekstrim ini, Lord Course Istana Darah telah tenang sebagai gantinya. Dia sudah mempertimbangkan fakta bahwa garis keturunan mata Zhao Feng menghususkan diri dalam energi mental, yang mampu menyerang secara langsung. Pada titik ini, kekuatan aliansi pembunuh naga sudah mundur. Saat debu mereda, hanya Zhao Feng dan Lord Course Istana Darah tetap di belakang saat mereka saling berhadapan. Keduanya saling memandang sebentar sebelum menyerang pada saat yang sama. Sebuah rentetan cahaya ungu berdarah, bentrok beberapa kali dengan bola petir dan angin. Ledakan, kekuatan kedua belah pihak sangat kental dan gelombang energi dari bentrokan mereka tidak melebihi 20 meter. Kedua sosok itu terpisah setelah beberapa gerakan dan tanda-tanda hangus samar tertinggal di tubuh Lord Course Istana Darah. Tubuh fisik Blood Course Palace Lord ini sebanding dengan Moyu dari Blackcliff Palace. Bahkan True Lord Ranks yang normal tidak bisa melukainya. Petik 2. Zhao Feng bergumam di dalam hatinya. Zhao Feng memiliki keunggulan dalam kecepatan ketika mereka bertarung, tetapi dalam hal kekuatan murni, dia tidak memiliki keunggulan. Secara keseluruhan, dia memiliki kendali atas pertempuran, karena Lord Course Istana Darah tidak bisa mengalahkannya. Tanpa menggunakan mata spiritual Tuhan saya, satu-satunya cara lain untuk meningkatkan kekuatan bertarung saya adalah menerobos ke True Lord Rank. Hati Zhao Feng jelas. Setelah berhenti sebentar, sosok Zhao Feng menghilang sekali lagi, dan udara menjadi penuh dengan lolongan angin dan tepukan guntur. Kontrol Zhao Feng atas angin dan petir menjadi lebih halus dan kecepatan serta kekuatan mereka sedikit meningkat. Lord Mayat Istana Darah meraung dan menggunakan beberapa teknik rahasia, tapi dia dilihat oleh mata spiritual Dewa Zhao Feng. Tidak ada yang bisa mengalahkan kecepatan di dunia ini.
Begitu Zhao Feng memiliki keunggulan mutlak dalam kecepatan, serta pemeriksaan dan kontrol mata spiritual Tuhannya, ia tidak bisa kehilangan. Jika itu adalah True Lord rank yang lebih normal, seseorang yang tidak memiliki tubuh fisik yang sangat kuat seperti Blood Course Palace Lord, maka Zhao Feng mungkin telah mengubahnya menjadi daging cincang. Jika Lord Course Istana Darah tidak menumbuhkan dao penguatan Course dan dao darah, Zhao Feng hanya bisa memanggil dua mayat hantu gelap perak untuk segera membunuh lawannya setelah hanya menggaruknya dengan cakar beracun mereka. Petir api mata Tuhan, mata kiri Zhao Feng tiba-tiba berubah menjadi warna biru, dan bola petir dan api yang setengah transparan mendarat di Lord Course Istana Darah. Dalam kondisi mata biru, kekuatan api Dewa Mata menjadi lebih kacau. Lord Blood Course Palace melolong ketika seluruh tubuhnya mulai terbakar dengan kilat dan api. Pada saat yang sama, kekuatan ini mulai mempengaruhi dunia energi mentalnya. Teknik mata yang mengerikan, garis keturunan mata macam apa yang harus dimiliki Zhao Feng untuk bisa mengendalikannya. Petik 2. Lin Tong, yang bersembunyi di celah gunung, menyaksikan keterampilan yang menghancurkan ini dengan ekspresi tertegun. Sebagai seseorang yang mengolah teknik mata, dia jelas tahu bahwa, semakin kuat keterampilan, semakin kuat garis keturunan mata perlu. Selain itu, Zhao Feng tidak mengirim mata api belaka, tetapi sebuah petir dan mata api yang diperbesar oleh angin juga. Serangan kilat dan api memiliki efek luar biasa pada Lord Course Istana Darah, yang mengolah dao darah dan dao penguatan Course. Melihat bahwa Lord Mayat Istana Darah dipaksa ke dalam situasi hidup atau mati hanya dengan satu tembakan mata Dewa Api Petir, Zhao Feng sedikit terkejut. Bab 456 Pembakaran Darah Mayat. Di udara, tubuh Lord Course Palace Darah, dilatih oleh teknik penguatan Course-nya, diselimuti oleh api biru transparan, petir dan api bersama-sama. Seluruh tubuhnya terbakar, meninggalkan bekas hangus hitam. Mata angin api petir yang kuat bahkan pergi ke dunia energi mental Blood Course Palace Lord, dan teriakannya membuat jantung Lin Tong melompat. Sulit untuk percaya bahwa Lord Course Palace Darah, salah satu dari 4 tokoh utama aliansi naga besi dan monster tua dari era agama iblis bulan Scarlet, telah dipaksa ke dalam situasi seperti itu dengan satu langkah dari seorang junior. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut dengan kekuatan mata Dewa Api Petir. Memikirkan tentang itu, dia mengerti mengapa. Tablet batu angin petir yang dia pahami juga menggabungkan hukumnya menjadi sumber roh sejati. Ini berarti bahwa, di dalam tubuh Zhao Feng, Flame of True Spirit-nya sekarang memiliki unsur-unsur ekstra petir dan angin, membentuk Wind Lightning True Fire. Namun, Blood Course Palace Lord sangat kuat dan tidak akan dikalahkan hanya dengan mata Dewa Api Petir Angin ini. Jika itu adalah True Lord rank yang lebih lemah, mereka setidaknya akan kehilangan lapisan kulit, jika mereka tidak mati begitu saja. Api pemurnian darah mayat. Mata Blood Course Palace Lord tampak melompat dengan nyala merah darah saat suaranya yang dingin terdengar melintasi pegunungan. Weng gelombang-gelombang. Api merah dan ungu berdarah muncul di tubuhnya yang bergaris perak, disertai embusan angin dingin. Api ungu kirmizi berdarah langsung menyelimuti tubuhnya dan mulai mendorong jauh api-api angin biru. Zhao Feng menemukan bahwa aura darah Course Palace Lord meningkat secara dramatis, dan mayatnya Dao True Flame sedang melawan Wind Lightning True Flame-nya hingga tingkat tertentu. Zhao Feng terkekeh dingin dan bersiap untuk menembakkan mata Dewa Api Petir lainnya. Bahkan jika itu tidak bisa membunuh Lord Course Istana Darah, setidaknya bisa menyusahkannya untuk sementara waktu. Namun, ketika Zhao Feng mengedarkan garis matanya, sensasi kembung dan kantuk menyapu dirinya. Pada akhirnya, perubahan mata spiritual Tuhan belum sepenuhnya stabil dan tidak bisa digunakan secara berlebihan. Angin api petir mata dewa menaruh banyak tekanan pada garis keturunan matanya, oleh karena itu tidak dapat digunakan terus-menerus. Dalam keadaan normal, Zhao Feng hanya bisa menggunakannya 3 kali berturut-turut. Hanya dalam 1 atau 2 napas pendek. Weng gelombang. Api mayat di tubuh Lord Course Darah Istana memudar, dan luka-lukanya disembuhkan ke tingkat di mana tidak jelas dia terluka sama sekali. Kecepatan pemulihan yang mengerikan. Ekspresi Zhao Feng berubah. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Lord Course Istana Darah. Lord Blood Course Palace adalah pelindung agama iblis Scarlet Moon. Kekuatannya tidak akan sesederhana itu. Itu pasti bahwa penguasaan darah Course Palace penguasaan Course Dao hanya lebih tinggi dari Mo Yu dari Black Cliff Palace, tidak lebih rendah. Mo Yu berasal dari Sekte 2 Bintang yang kekuatan dan warisannya sangat kuat,
tapi dia masih junior dan tidak lebih dari 30 tahun. Padahal, Lord Course Palace Darah telah hidup selama beberapa ratus tahun dan menggabungkan Blood Dao dan Course Dao bersama-sama. The Course Dao menghususkan diri dalam pertahanan dan ketahanan terhadap racun, menunjukkan kekuatan hidup yang kuat, sedangkan Dao Darah berspesialisasi dalam erosi dan pemulihan. Dengan dua Dao ini digabungkan, kekuatan pertempuran Blood Course Palace Lord melebihi True Lord Ranks lainnya, mendekati wakil patriarkus dari kekuatan agama darah besi. ZZZ, Junior, kamu pikir hanya satu nyala keturunan yang bisa membunuhku? Jika semudah itu, aku akan mati beberapa ratus tahun yang lalu di tangan 10 klan besar. Petik 2, Lord Course Palace Darah menjilat bibirnya dan berkata dengan nada gelap. Ekspresi Zhao Feng tidak berubah saat ia terus melayang di udara. Ini bukan di luar harapannya. Jika dia membunuh Lord Course Palace dengan mudah, itu akan terasa tidak nyata. Hehe, kalau begitu mari kita lanjutkan. Zhao Feng tersenyum bukannya terkejut, menghilang dengan sua. Detik berikutnya, dengung petir dan pekikan angin mengelilingi Lord Course Istana Darah. Bentrokan dimulai sekali lagi. Lord Blood Course Palace mengaum dengan marah. Dia tidak berpikir bahwa Zhao Feng sangat merepotkan. Meskipun penguasaannya dalam Dao of Course tinggi dan dia memiliki kecepatan pemulihan yang kuat, memungkinkannya untuk tidak takut pada pertempuran yang panjang, garis keturunan mata Zhao Feng masih membuat Lord Course Blood Course tidak tenang. Angin api petir mata Tuhan saat itu mungkin tampaknya tidak melukai Lord Course Istana Darah di permukaan, tetapi pada kenyataannya, itu meninggalkan luka pada jiwanya. Apa yang membuat Lord Course Istana Darah lebih terkejut adalah bahwa Zhao Feng tampaknya tidak berniat membunuh lawannya dan tampaknya bermain-main sebagai gantinya. Zhao Feng menggunakan pertempuran ini untuk fokus terutama pada peningkatan dirinya dan mengkonsolidasikan tingkat energi mentalnya sambil memahami Wind Lightning Stone Tablet. Junior, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Selama kamu berada di area Cloud, Iron Dragon Alliance akan mengejarmu. Petik 2, Lord Course Istana Darah menunjukkan tanda-tanda mundur. Cedera jiwanya dari angin api petir mata Tuhan mulai terluka. Lawan juga memiliki keunggulan dalam kecepatan dan hanya bermain-main dengannya. Dengan kontrol di tangan Zhao Feng, Lord Course Istana Darah dengan pintar mundur karena dia tahu dia tidak bisa menang. Mau lari, ini tidak semudah itu. Zhao Feng tertawa ringan saat dia berubah menjadi busur petir yang mengejar Lord Course Istana Darah. So. Dua aura kuat, satu di depan, satu di belakang, melintas menembus awan dan kadang-kadang ke hutan, menyebabkan debu meledak. Mereka akhirnya pergi. Lin Tong, yang bersembunyi di celah gunung, benar-benar tertutup keringat. Dia menyembunyikan auranya dan bersiap untuk berlari. Namun, begitu langkah kakinya bergerak, dia merasakan sesuatu mendarat di bahunya yang mendorongnya ke bawah. Miau. Seekor kucing abu-abu perak berdiri di bahunya dan cambuk seperti ular melilit tubuhnya. Mengapa Zhao Feng ingin aku tetap tinggal? Hati Lin Tong menjadi dingin. Dia tidak bisa bergerak, karena dia dikendalikan oleh Mystic Snake Blood Whip, jadi memutuskan untuk berbalik dan menggunakan teknik mata. Cakar kucing menamparkan wajah Lin Tong dan meninggalkan bekas merah menyala. Selain itu, meskipun cakar kucing itu tidak terlalu kuat, efek dashing membuat kepala Lin Tong berputar. Pada saat yang sama, Zhao Feng telah terbang puluhan mil untuk mengejar Lord Course Istana Darah. Ketika seseorang mencapai True Lord Rank, mereka bisa terbang dengan kecepatan maksimum untuk 1 atau 200 mil dan bahkan bisa bertahan hingga 1 atau 2.000 mil jika mereka mau. Zhao Feng tidak membungkuk pada kemenangan, memahami Wind Lightning Stone Tablet saat mereka terbang. Gelombang. Angin biru mulai mengembun di sekitarnya seperti perisai transparan dan, di bawah kondisi ini, hambatan angin yang dihadapi Zhao Feng menjadi lebih kecil. Gelombang petir menyebar dari kakinya, yang mendorong kecepatannya lebih jauh. Maksud dan hukum ini sangat cocok dengan alam. Hukum tablet batu petir angin sedalam samudera. Sulit bagiku untuk memahami bahkan 1/100 dunia petir angin. Petik 2. Setengah dari kesadaran Zhao Feng tenggelam dalam Wind Lightning World yang compang camping. Karena mata spiritual Allahnya, ia dapat melakukan dua hal sekaligus. Menghafal sesuatu setelah membacanya sekali hanya kemampuan dasar. Tentu saja, ini juga karena fakta bahwa kecepatan Lord Course Palace Darah tidak lebih cepat dari Zhao Feng, atau dia tidak akan memiliki energi untuk melakukan dua hal sekaligus. Junior, ini semua salahmu. Jangan salahkan aku karena habis-habisan.
Petik 2. Lord Course Palace Darah tiba-tiba mengertakkan giginya ketika ekspresinya berubah gelap. Zhao Feng, yang mengejar dari belakang, tiba-tiba merasakan aura kacau dan mematikan berbalik ke arahnya. Darah mayat terbakar. Kulit Blood Course Palace Lord tiba-tiba mengeluarkan nyala warna mata yang bisa dilihat dalam radius 10 mil. Aura darah Course Palace Lord langsung naik ke tingkat lain dan tampaknya berubah menjadi matahari berwarna darah sebagai cahaya yang mendominasi dan dingin menyapu radius 1 mil. Qiu, sama seperti cahaya yang dibentuk oleh darah Course Burn dibebankan pada Zhao Feng, jantungnya berdetak kencang. Lord Course Istana Darah telah merilis kekuatan pertempuran sebanding dengan Ye Yanyu atau Zhuang Waner. Pada titik ini, mata spiritual Dewa Zhao Feng dibatasi dan, karena fakta bahwa kultivasinya yang sebenarnya belum mencapai peringkat True Lord, bentrokan langsung tidak menguntungkan baginya. Pada saat kritis ini, Zhao Feng tidak kehilangan ketenangannya. Hancurkan gelombang. Mata kiri Zhao Feng tiba-tiba berubah menjadi kolam beku ketika darah biru es mulai beredar dengan cara yang aneh di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, Weng gelombang. Sosok luar biasa mengenakan mahkota dan memegang pedang hitam muncul. Ada tahta di bawahnya saat terbentuk di belakang punggung Zhao Feng. Melalui Secret True Dragon Gathering dan Purple Saint Ruins, garis keturunan Zhao Feng telah mencapai tingkat yang sama sekali baru yang tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu. Ice Lightning Raging Dragon, Zhao Feng mengirim telapak melolong yang menyebabkan guru bergemuruh dan angin melolong. Garis keturunannya juga menyebabkan pedang hitam bergerak samar. Rasa dingin yang menusuk jiwa meledak ketika naga kacau yang terbuat dari kilat dan es terbentuk. Di Purple Saint Ruins, Zhao Feng menggunakan langkah ini untuk mengirim grup gigi jahat terbang. Pada saat ini, penggunaan garis keturunan, teknik, dan kultivasi Zhao Feng telah meningkat. Bum bum bam gelombang. Dua kekuatan yang mendominasi bentrok di awan. Sekitar setengah nafas kemudian, cahaya darah yang dingin tampaknya memiliki keuntungan dan hancur menuju Zhao Feng. Bagaimanapun, Blood Course Burn adalah langkah membunuh Lord Course Palace Darah dan membutuhkan harga yang mahal untuk digunakan. Booming gelombang. Sosok Zhao Feng mundur 1 atau 200 meter saat rambut birunya berembus liar di udara. Ubah mata. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng sekali lagi berubah menjadi biru yang tenang. Mari kita lihat kekuatan Eye of Water ini. Zhao Feng dengan cepat mengedarkan garis keturunan di tubuhnya. Biasanya, air dikhususkan untuk pertahanan. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan bila digunakan oleh garis keturunan? Boy gelombang. Riak air terbentuk di sekitar Zhao Feng dan menyelimuti tubuhnya. Di permukaan, lengkungan samar kilat melintas. Sususu gelombang. Riak yang indah muncul setelah cahaya darah mendarat di penghalang air, dan tidak ada ledakan keras. Bahkan, hanya ada keheningan yang tidak biasa. Sosok Zhao Feng tampaknya tidak bergerak seperti laut. Apa yang lebih luar biasa adalah bahwa garis-garis misterius tampak muncul di penghalang air yang tampaknya berasal dari zaman kuno. Kekuatan ini lebih menyelimuti daripada garis keturunan es, memperlambat dan menyerap serangan Lord Course Istana Darah. Bab 457 Kekuatan Baru Bloodline. Di udara, tubuh Blood Course Palace Lord melepaskan cahaya berwarna darah yang memikat seolah-olah itu adalah matahari yang berwarna darah. Bum bum boy gelombang. Sinar cahaya yang mendominasi menyapu radius 1 mil. Rambut biru Zhao Feng tertiup angin saat penghalang air terbentuk di sekujur tubuhnya, yang melambat dan menyerap cahaya berwarna darah. Pada saat ini, meskipun Zhao Feng tidak memiliki kendali atas pertempuran, dia masih seperti laut dan tenang seperti danau. Sepertinya garis keturunan Eye of Water memang mengkhususkan diri dalam pertahanan. Hasil ini adalah apa yang diharapkan Zhao Feng. Pada kenyataannya, es dan air sama-sama kekuatan yang sama, hanya dalam keadaan yang berbeda. Zhao Feng mungkin tidak akan bisa menghadapi skill rahasia Blood Course Palace Lord langsung jika bukan karena perubahan mata spiritual Tuhan. Menurutmu sesederhana itu? Suara serak Blood Course Palace Lord terdengar dari matahari berwarna darah. Qiu gelombang. Matahari berwarna darah yang adalah Lord Course Palace Darah tiba-tiba menjadi 2 atau 3 kali lebih cepat saat ia dibebankan ke Zhao Feng. Apakah Blood Course Protector ini tidak menginginkan hidupnya? Hati Zhao Feng melompat. Tubuhnya menjadi dingin saat dia merasakan bahaya. Dalam kondisinya saat ini,
apa yang dilakukan Lord Corspelus sama dengan membakar ki-nya dari roh sejati. Perbedaannya adalah bahwa Blood Course Burn lebih stabil. Sua, penghalang air bergelombang saat Zhao Feng mundur. Dia mengedarkan ki roh sejati dan kekuatan garis keturunannya secara maksimal. Mati gelombang-gelombang-gelombang. Wajah Blood Corspelus Lord terpelintir saat dia menggigit bibir dan mengangkat lengannya. Retak, lengan mayat darah ditembakkan dari bahu Lord Corspelus darah dan dibebankan ke Zhao Feng dengan kecepatan 2 kali lipat. Apa? Zhao Feng melompat kaget setelah memeriksanya dengan mata spiritual Tuhannya. Blood Corspelus Lord membayar harga lengan untuk menggunakan kekuatan yang melampaui levelnya. Mayat darah patah. Lengan yang patah berubah menjadi seberkas cahaya yang menarik. Tidak baik. Teknik rahasia Scarlet Moon. Petik 2. Ootsu, yang sedang menonton dari jauh, berkeringat dingin ketika melihat serangan ini. Pada saat kritis ini, Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan mengunci gerakan Blood Corspelus Lord. Namun, kecepatan memerintah tertinggi di dunia ini. Langkah Blood Corspelus Lord telah mencapai kecepatan yang mengerikan yang hampir tidak dapat dihindari bahkan oleh True Lord Ranks, kecuali itu adalah seseorang seperti Lu Tianyi. Meskipun pikiran Zhao Feng bisa mengikuti, tubuhnya tidak bisa. Sua gelombang-gelombang-gelombang. Sinar cahaya menggores tubuh Zhao Feng dan terbang melewati. Boy gelombang pa, penghalang air yang indah bergetar ketika berubah redup dan hancur. Untungnya, pertahanan kuat Water Bloodline telah mengurangi sebagian besar kerusakan. Bam, tubuh Zhao Feng membalik beberapa kali di udara saat ia didorong mundur puluhan meter. Darah mengalir dari mulutnya saat dia menstabilkan dirinya. Dia terluka, ekspresi Zhao Feng sedikit jelek. Dia tidak mengharapkan Lord Corspelus darah untuk membayar harga lengan untuk melakukan serangan balik. Cedera yang diterima Zhao Feng tadi tidak terlalu ringan, tapi ekspresinya tidak berubah. Karena Life Returning Grace dan Elixir of Life, ia memiliki 2 kehidupan. Zhao Feng tiba-tiba merasakan sensasi aneh datang dari Water Bloodline-nya. Lapisan tipis air transparan menyapu tubuh Zhao Feng seperti hujan musim semi. Ini adalah... Zhao Feng merasakan lukanya pulih dengan cepat. Yang paling jelas adalah bekas luka berdarah di tubuhnya. Mereka sembuh dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Kulit baru tumbuh tanpa meninggalkan bekas besar. Zhao Feng sangat gembira. Meskipun Water Bloodline tidak memiliki serangan Ice Bloodline dan tidak bisa memperlambat lawan, ia memiliki kemampuan pertahanan dan penyembuhan yang hebat. Garis darah ini digunakan untuk kesempurnaan pada tubuh Zhao Feng. Blood Corspelus Lord juga memiliki kemampuan pemulihan, tetapi Water Bloodline Zhao Feng jelas lebih baik daripada Blood Corspelus Lord. Garis keturunan bocah ini bisa beralih di antara es dan air. Kecepatan pemulihan seperti itu, bagaimana ini mungkin? Gelombang meraung di hati Lord Kors Istana Darah. Mata spiritual Allah sekarang memungkinkan garis keturunan mata Zhao Feng untuk beralih antara es dan air, dan apapun garis keturunan yang dimiliki Zhao Feng hanyalah produk dari mata spiritual Allahnya. Ketika garis keturunannya berubah dari es ke air, ia memiliki kemampuan penyembuhan dan pertahanan yang luar biasa. Lord Kors Istana Darah telah membayar harga yang sedemikian besar untuk merusak Zhao Feng, tapi dia pulih hanya dalam sekejap mata. Hehehe, semua luka saya sekarang sudah sembuh. Petik 2, Zhao Feng tidak bisa menahan kebahagiaannya. Di sisi lain, ekspresi Blood Corspelus Lord sangat jelek. Konyol. Lord Corspelus Darah hampir memuntahkan seteguk darah. Namun, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia menggunakan sisa kekuatan Blood Course Burn untuk melarikan diri ke langit. Pada titik ini, Lord Corspelus Darah terluka parah dan kehilangan lengan sementara Zhao Feng tidak terluka. Gelombang muncul di hatinya yang tidak bisa tenang, dan dia merasa benar-benar tak berdaya. Zhao Feng berdiri di udara dan tidak segera mengejarnya. Water Bloodline memiliki kemampuan pemulihan yang luar biasa, tetapi bisakah itu menyembuhkan luka pada jiwa? Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi merenungkan. Sebagian besar keterampilan garis keturunan matanya didasarkan pada Ball of Ice Soul atau Dark Eye Incomplete Page. Bola jiwa es telah membawa Zhao Feng ke gerbang Dao kuno jiwa, yang pada gilirannya membawa pikirannya apakah dia bisa menyembuhkan jiwa atau tidak. Tentu saja, ini hanya sebuah ide. Zhao Feng masih perlu meneliti garis keturunannya lebih lanjut. Beberapa napas kemudian, Zhao Feng mengambil kembali pikirannya. Dia mengirim Lord Kors Istana Darah dengan matanya saat senyum muncul di wajahnya.
Lord Corpse Palace Darah menghela nafas, mengapa Zhao Feng tidak mengikuti? Hasilnya akan tidak pasti jika Zhao Feng terus mengejarnya, tetapi yang pasti situasinya tidak akan baik bagi Lord Corpse Istana Darah, yang kehilangan lengan. So, beberapa saat kemudian, suara terbang bisa terdengar. Sang Latte Comer adalah seorang pria berjanggut putih, Old Su, yang menghela nafas setelah melihat Zhao Feng aman. Sulit membayangkan bahwa seorang jenius yang mampu membunuh semua kekuatan yang dipimpin oleh Lord Palace dari Iron Dragon Alliance lahir di area Cloud. Emosi Old Su sangat kompleks. Tampaknya dia telah meremehkan pemuda ini lagi. Melihat bahwa Zhao Feng baik-baik saja dan memiliki ekspresi yang santai, Old Su tahu bahwa kekhawatirannya tidak berguna. Jika kita berdua bekerja sama, kita akan memiliki kesempatan tinggi untuk membunuh Lord Corpse Istana Darah. Old Su tidak bisa membantu tetapi merasa menyesal. Jika dia tahu Zhao Feng begitu kuat, Su Tua akan tinggal di belakang dan membunuh Lord Corpse Istana Darah. Itu akan menjadi kerugian besar bagi aliansi naga besi jika salah satu dari Lord Rang Palace True mereka meninggal. Aku tidak tertarik membunuhnya sekarang. Kami hanya bermain dengan Iron Dragon Alliance. Petik 2. Mata Zhao Feng menyipit saat sosok Blood Corpse Palace Lord akhirnya menghilang. Mendengar ini, Old Su memutar matanya dan tidak bisa berkata apa-apa. Sepertinya, Zhao Feng masih belum menunjukkan kekuatan penuhnya, dan bahwa membunuh Lord Mayat Istana Darah tidak sulit. Tapi memikirkannya, Zhao Feng bahkan belum mengeluarkan dua mayat hantu True Lord Rang-nya. Pemuda ini, yang telah kembali dari warisan luar, memiliki jiwa seluas samudera dan garis keturunan yang tak terduga. Siapa yang tahu berapa banyak kartu tersembunyi yang masih dia miliki? Old Su tidak bisa menahan senyum pahit. Dia tidak bisa membayangkan tingkat Zhao Feng atau pikirannya. Membunuh Lord Corpse Istana Darah tidak akan mempengaruhi situasi keseluruhan banyak. Targetku adalah menghancurkan aliansi naga besi. Petik 2. Hati Zhao Feng tenang. So. Zhao Feng dan Old Su kembali. Old Su, aku akan kembali ke 13 negara sekarang, kata Zhao Feng. Dia tidak akan memasuki aliansi ini atau memimpinnya. Yang dibutuhkan Zhao Feng hanyalah informasi aliansi pembunuhan naga, serta kemampuan mereka untuk mengurus kerepotan kecil yang akan menyusul. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng mendarat di sebelah tebing. Miao miao, kucing kecil pencuri melemparkan lintong, yang diikat oleh Mystic Snake Blood Whip, di depan Zhao Feng. Zhao Feng, lintong cegukan dengan dingin. Zhao Feng kembali tanpa emosi dan aman, yang membuat hati lintong bergetar. Zhao Feng tampaknya tidak terluka dari pertempuran dengan Lord Corpse Palace Darah, yang berarti Lord Corpse Istana Darah mungkin hilang. Dari mana kamu mendapatkan keterampilan dan teknik mata baru? Zhao Feng bertanya. Lintong menjadi gelisah dan wajahnya menunjukkan perjuangan dengan ketidakpastian. Kamu harus tahu bahwa garis keturunan matamu tidak memiliki peluang melawan milikku. Saya bisa mendapatkan jawaban yang saya inginkan dari mulut Anda tanpa energi. Petik 2. Zhao Feng berkata perlahan. Kamu, Lintong mengertakkan gigi. Dia tidak meragukan kata-kata Zhao Feng. Garis keturunan mata mereka tidak berada pada level yang sama. Tentu saja, Lintong tidak tahu bahwa Zhao Feng tidak akan berani menggunakan mata spiritual Tuhannya sekarang. Dia harus menunggu sampai dia tidur lagi. Apa hubungan antara kamu dan Moon Demon Palace? Zhao Feng bertanya dengan dingin entah dari mana. Istana Setan Bulan. Bagaimana Anda tahu Moon Demon Secret Palace? Itulah inti dari warisan Scarlet Moon. Petik 2. Lintong berseru. Warisan Scarlet Moon. Kau kembali dari Scarlet Moon Inheritance. Petik 2. Zhao Feng sedikit terkejut. Tidak heran Lintong memiliki kultivasi dan perubahan drastis dalam garis keturunan matanya. Sepertinya dia memasuki salah satu dari 4 warisan besar, Scarlet Moon Inheritance. Tapi, apa hubungan antara agama iblis Scarlet Moon, Scarlet Moon Inheritance, dan Moon Demon Palace? Setengah bulan kemudian, di gurun yang sunyi. Kiu gelombang. Sebuah cahaya berwarna gelap pingsan gelap mendarat di dalam kastil kuno di padang pasir. Ketika cahaya berwarna darah memudar, itu mengungkapkan sosok lemah Lord Mayat Istana Darah. Pada saat yang sama, seekor burung biru besar berdarah turun dari langit. Aura burung biru yang berdarah telah mencapai True Mystic Rank dan itu menyebabkan angin bertiup kacau dengan sayapnya. Benar Lord Tiexiao, ini kamu. Langkah Blood Corpse Palace Lord berhenti ketika dia melirik kedua sosok pada burung biru yang berdarah. So,
Dua sosok melompat dari burung biru yang berdarah. Salah satunya adalah seorang pemuda memegang kipas besi. Kulitnya berkilau dengan perasaan logam dan mengeluarkan aura dingin. Aku baru saja kembali dari pengumpulan naga suci-suci, Blood Course Palace Lord, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu begitu terluka? Petik 2. Pemuda ini jelas-jelas, Tuan sejati Tiexiao, orang yang memaksa para tetua dari 12 klan untuk menandatangani perjanjian darah di Danau Penyembunyian Naga 2 tahun lalu. Di sebelah True Lord Tiexiao adalah seorang pemuda berjubah hitam dengan ekspresi tanpa emosi. Bab 458 Benih Dark Heart. Di gurun terpencil, sebuah kastil gelap dikelilingi dengan tulang putih dan menjadi satu dengan pasir kuning. Di depan kastil, Lord Course Istana Darah bertemu dengan dua orang yang turun dari burung biru berdarah. Wajah True Lord Tiexiao dipenuhi dengan kejutan ketika dia melihat Lord Course Istana Darah. Tidak hanya dia terluka parah, dia juga kehilangan lengan. Di samping itu, pemuda berjubah hitam tanpa ekspresi juga tidak bisa menahan diri untuk bereaksi dengan mengklik lidahnya. Lord Palace mayat darah ini berasal dari agama iblis bulan Scarlet dan dikenal karena kebrutalan dan kelicikannya. Bahkan di antara 4 tuan istana, status dan kekuatannya cukup tinggi. Bagaimana dia berakhir di negara ini? Petik 2. Lord Course Palace Darah, siapa yang mengalahkanmu sampai seperti itu? Di bawah pertanyaan True Lord Tiexiao, Lord Course Istana Darah dengan enggan meludahkan apa yang terjadi. Tentu saja, dia tidak berbicara tentang kekalahannya, karena dia merasa akan kehilangan muka membahas hal-hal spesifik di depan Lord Palace yang lain. Meskipun Blood Course Palace Lord hanya memberikan ringkasan sederhana tentang apa yang terjadi, True Lord Tiexiao masih bisa menebak seberapa buruk pertempuran itu. Para elit dari dua istana semuanya dibantai. Bahkan Blood Course Palace Lord sendiri terluka parah dan nyaris tidak berhasil melarikan diri, dan semua ini dilakukan oleh seorang junior. Benar Lord Tiexiao dan pemuda berjubah hitam terkejut. Jika itu adalah seorang penatua, mereka bisa menerima ini, tetapi ini semua dilakukan oleh seorang pemuda. Kapan area Cloud memiliki jenius mengerikan seperti itu? Siapa pemuda itu? Benar Lord Tiexiao tampaknya tidak percaya Lord Course Istana Darah. Dia baru saja kembali dari Secret True Dragon Gathering, jenius macam apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Anak nakal yang tidak dikenal bernama Zhao Feng. Lord Blood Course Palace berkata dengan marah sambil meludah dan menoleh, seolah-olah tidak ingin menyebutkannya lebih jauh. Zhao Feng, apa? Itu dia. Ekspresi True Lord Tiexiao dan pemuda berjubah hitam berubah secara dramatis. Jelas, nama Zhao Feng mengejutkan mereka. Langkah Blood Course Palace Lord berhenti ketika dia memicingkan matanya dengan ekspresi aneh. Kamu tahu bocah itu? Sepertinya Lord Course Istana Darah tidak tahu apa yang terjadi. Dia bukan bocah yang tidak dikenal, dia anak ajaib yang mengejutkan benua. Petik 2. Benar Lord Tiexiao berkata dengan sungguh-sungguh sambil menghembuskan napas ringan. Setelah kembali dari Secret True Dragon Gathering, True Lord Tiexiao dan teman-temannya tidak hanya mengenal Zhao Feng, mereka mengenalnya dengan baik. Apa yang sedang terjadi? Lord Course Palace Darah pusing dan ekspresinya menjadi gelap. True Lord Tiexiao mulai menceritakan kisah kinerja Zhao Feng dan hasil akhirnya dalam Secret True Dragon Gathering. Selama proses ini, wajah Blood Course Palace Lord sangat berwarna, penuh dengan kejutan. Lord Blood Course Palace mengambil napas dingin. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa pemuda yang dia lawan adalah keajaiban luar biasa dari generasi ini. Pengumpulan naga suci-suci ini adalah puncak dari ribuan generasi. Zhao Feng dan Yu Tianhao dinobatkan sebagai dua raja anak hebat yang luar biasa, yang menekan kejeniusan yang tak terhitung jumlahnya dari beberapa generasi dan membuat sungai sejarah menjadi tumpul. Mungkin hanya Patriark Scarlet Moon dan Sword Saint Ye Wuxi yang bisa dibandingkan dengan dua raja jagoan luar biasa ini. Aku tidak berpikir bahwa kekuatan bocah ini akan meningkat begitu banyak setelah kembali dari warisan luar. True Lord Tiexiao menghela nafas. Namun, memikirkan tentang raja luar biasa prodigi lainnya Yu Tianhao, yang telah mencapai tahap awal True Lord Rank setelah kembali ke benua ini, membuat True Lord Ranks yang normal bergetar. Menghadapi raja ajaib luar biasa yang menakutkan ini, baik True Lord Tiexiao dan Blood Course Palace Lord merasa bermasalah. Akan sulit untuk membunuh bocah ini hanya dengan 1 atau 2 pangkat Lord benar. Kami membutuhkan setidaknya beberapa True Lord Ranks dengan rencana yang bagus untuk memiliki kesempatan.
Petik 2. Wajah kebencian Blood Course Palace digantikan dengan kehikmatan. Mengetahui kinerja Zhao Feng dalam Secret True Dragon Gathering, Blood Course Palace Lord merasa lebih baik. Sekali kita tidak bisa membunuh jenius level ini, ancaman yang dibawa masa depan mereka tak terukur. Kita perlu merencanakan dengan baik, dan jika kita ingin memiliki peluang 100%, minta pemimpin divisi untuk membantu. Petik 2. Benar Lord Tiexiao menyarankan, pemimpin divisi. Wajah Blood Course Palace Lord dengan penuh hormat. Dia hanya pelindung subdivisi dalam agama iblis Scarlet Moon dan statusnya hanya di bawah pemimpin subdivisi. Namun, hanya mereka yang menjadi pemimpin divisi sejati yang dianggap sebagai anggota eselon atas dari agama iblis bulan Scarlet. Saat itu, agama setan bulan Scarlet memiliki 12 divisi, 108 subdivisi, dan kekuatan mereka tersebar di seluruh benua. 12 divisi bahkan bisa menghadapi 10 klan besar benua ketika mereka berada di puncaknya. Baik True Lord Tiexiao dan Blood Course Palace Lord tidak meragukan bahwa, jika mereka meminta bantuan divisioner, mereka dapat dengan mudah membunuh Zhao Feng. Namun, meminta pemimpin divisi untuk berurusan dengan junior belaka mungkin berlebihan masalah dan mungkin menyebabkan pemimpin divisi tidak bahagia. Pemimpin divisi telah memulihkan kekuatannya selama 2 tahun terakhir dan tidak akan melakukan apapun kecuali dia harus. Selanjutnya, Aliansi Naga Besi memiliki 4 penguasa istana dan beberapa kekuatan tersembunyi dari Scarlet Moon Demonic Religion. Selama kita tidak menghadapi kekuatan yang sebanding dengan 10 klan besar, kita tidak perlu takut apapun. Petik 2. Lord Course Palace Darah menggelengkan kepalanya. Meskipun Zhao Feng kuat, ancaman yang dikenakannya hanya pada True Lord Rank. Benar, tapi kita harus cepat terhubung dengan Long dan Biji, 2 tuan istana lainnya. Benar Lord Tiexiao mengangguk. So. 3 sosok segera terbang menuju kastil. Di udara, langkah True Lord Tiexiao tiba-tiba berhenti. Bei Moi, jika saya ingat dengan benar, bahwa Zhao Feng berasal dari klan yang sama dengan Anda. Mata Lord Tiexiao yang sebenarnya tanpa emosi. Mendengar ini, cahaya dingin melintas di mata Blood Course Palace Lord saat dia mengunci pemuda tanpa emosi yang diam. Pemuda berjubah hitam ini adalah Bei Moi dari klan Rusak Bulan, yang telah kembali dari Secret True Dragon Gathering. Mendengar ini, Bei Moi tidak bisa menahan senyum pahit dan menganggukkan kepalanya tanpa daya. Beberapa hari kemudian, di sebuah tempat di dekat sebuah danau kecil dekat perbatasan kedua negara yang kuat. Sudah berapa lama aku tidur? Suara malas terdengar. Dengan desahan, seorang pemuda berambut biru merangkak keluar dari bawah lapisan pasir dan mengelap debu. 25 hari, Lin Tong berkata setelah beberapa pemikiran. Sejak dia ditangkap oleh kucing kecil pencuri, Lin Tong menjadi tahanan. Setelah berpisah dengan Sutua, Zhao Feng menuju ke 13 negara, tetapi tertidur setelah setengah hari. Pada periode ini, Lin Tong menunggu tanpa berani melakukan apapun. Dia telah mengalami kemampuan kucing kecil pencuri itu, yang bisa mengejutkannya entah dari mana. Ketakutan Lin Tong terhadap kucing kecil pencuri telah melampaui ketakutannya terhadap pemiliknya. Kita tidak bisa tinggal lebih lama. Lagi, Zhao Feng menguap saat dia memanggil Azure Swallow dari cincin logam kuno. Setelah bangun kali ini, Zhao Feng merasa bahwa sensasi kembung telah berkurang sekali lagi. Itu hampir tidak terdeteksi. Sudah pasti bahwa situasi mata sudah stabil. Namun, kolam dalam dimensi mata kirinya masih belum menembus 10 meter. Zhao Feng tahu bahwa mata spiritual Tuhan hanya setengah langkah lagi dari evolusi sekali lagi. Konversi antara es dan air hanyalah perubahan kecil yang tidak banyak mempengaruhi fondasi. Terlepas dari itu, Zhao Feng menemukan bahwa ia memiliki tanda-tanda menerobos ke True Lord Rank bahkan tanpa pergi ke pengasingan. Kekuatanku akan meningkat jika aku menerobos ke True Lord Rank, tapi aku harus kembali dengan cepat ke klan bulan patah kalau terjadi sesuatu. Zhao Feng melesat ke langit ditelan. Di Swallow Azure juga tahanan Lin Tong. Lin Tong, riak muncul di mata kiri Zhao Feng yang membuat Lin Tong tersendat. Dia merasakan gelombang energi mental yang kuat memasuki jiwanya. Tidak, jangan. Lin Tong berjuang dalam ketakutan. Dia jelas tahu pentingnya jiwa karena dia adalah seseorang yang terlatih dalam energi mental. Jiwa adalah inti seseorang, dan begitu jiwa dikikis oleh kekuatan luar, hasilnya tidak akan terbayangkan. Namun, kekuatan Zhao Feng terlalu kuat, mencegah Lin Tong melawan kembali.
Benih hati gelap. Mata kiri Zhao Feng mengeluarkan setetes air berwarna biru gelap seukuran sebutir biji. Kiu gelombang-gelombang-gelombang. Setetes air biru gelap misterius memasuki jiwa Lintong. Benih hati gelap ini akan mengendalikan setiap tindakanmu dan bahkan pikiranmu. Anda tidak dapat lepas dari indera energi mental saya dalam radius 10.000 mil. Petik 2. Zhao Feng tersenyum tipis. The Dark Heart Seed berasal dari Ball of Ice Soul dan Dark Eye Incomplete Page. Bola jiwa es berisi pengetahuan yang memungkinkan Zhao Feng untuk lebih memahami jiwa dan esensi Dao jiwa es. Meskipun halaman mata gelap tidak lengkap hanya sebagian lengkap dan Zhao Feng tidak dapat mengolah mata kematian yang legendaris, masih mencatat banyak keterampilan yang mematikan. Benih hati gelap, apa yang Anda ingin saya lakukan? Petik 2. Meskipun Lintong takut dan gelisah, dia tidak berani melawan. Benih hati gelap yang digunakan Zhao Feng mirip dengan tanda hantu yang ditetapkan padanya oleh kerangka misterius, tetapi benih hati gelap yang digunakan melalui mata spiritual Allah lebih kuat. Zhao Feng bahkan bisa membuat benih hati gelap meledak dan membawa bencana pada Lintong jika dia mau, selama dia berada dalam jarak tertentu. Aku butuh budak untuk kepulanganku ke daerah Cloud dan kamu sangat cocok karena kamu memiliki garis keturunan mata. Kenapa lagi kamu pikir kamu masih hidup? Petik 2. Zhao Feng tertawa dingin. Hati Lintong menjadi dingin setelah mendengar ini. Dibandingkan dengan penghinaan, ia lebih takut mati dan apa yang akan terjadi di masa depan. Kata-kata Zhao Feng berarti bahwa dia merasa Lintong sedikit berguna, itulah sebabnya dia masih hidup. Jika dia tidak bisa melakukan apa-apa, Lintong mungkin akan berakhir sama dengan anggota lain dari aliansi naga besi, mati sebagai Dornail. Tentu saja, Zhao Feng menjaga Lintong tidak hanya karena dia ingin seorang budak, tetapi juga karena dia ingin memahami bagaimana Lintong menggunakan garis keturunan matanya. Bagaimanapun, Zhao Feng masih belum menemukan warisan garis keturunan mata yang cocok untuknya. Beberapa hari kemudian, Azure Swallow akhirnya membawa Zhao Feng dan rekan-rekannya untuk memasuki 13 negara. Bab 459 kembali, 1. Klan Moon yang rusak, pagi. Kabut samar yang mengelilingi Gunung Moon Moon memancarkan sinar menyilaukan saat memantulkan sinar matahari. Gunung itu hijau dan penuh dengan gedung-gedung yang megah dan elegan. Bangunan-bangunan di Sky Moon Mountain jauh lebih besar daripada 2 tahun yang lalu, dan sosok para murid klan bergegas ke sana kemari. Tidak sulit untuk melihat itu, setelah Master Haiyun menjadi Master Klan baru, kekuatan dan ukuran keseluruhan klan Bulan Patah meningkat setiap hari dan benar-benar berbeda dari 2 tahun yang lalu. Di udara, istana apung mengambang biru melayang di langit sementara lapisan petir mengelilinginya seperti semacam legenda. Di seluruh klan rusak bulan, hanya aura istana apung mengambang lemah, seolah dilupakan. Di depan gunung, siapa yang berani datang ke sini? 2 murid yang menjaga bukit memandang dengan dingin pada seorang pemuda yang sedang mendekati. Pemuda itu baru berusia 20 tahun dan cukup tampan, tetapi ia tertutupi tanah dan tampak lelah serta dipenuhi kesepian. Kamu bahkan tidak mengenaliku. Petik 2. Pria muda itu menderu dengan dingin ketika dia melepaskan aura kuat yang menyebabkan angin bertiup. Kedua murid berseru ketika mereka menjadi terpaku di tanah oleh aura itu. Pria di depan mereka setidaknya berada di setengah langkah Realm Spirit Realm dan mulai menyentuh Realm Spirit Realm. Kakak Yang Gan. Ekspresi satu murid Third Sky berubah saat dia tergagap. Kakak Yang Gan, murid baru lainnya juga melompat ketakutan. Di bawah pimpinan klan Tuan Haiyun, klan rusak bulan berkembang sangat cepat. Saya hanya pergi selama 1 tahun tetapi sudah ada begitu banyak wajah baru. Petik 2. Yang Gan mengejek saat berjalan masuk. Kedua murid yang menjaga gunung saling memandang dengan terkejut di wajah mereka. Saudara Yang Gan kembali saat ini. Setengah bulan yang lalu, Penatua pertama tampaknya dikunci oleh klan Master Haiyun dan Penatua Regulasi. Ini bukan sesuatu yang bisa kita bahas oleh para murid bawah. Petik 2. Kedua murid menyaksikan Yang Gan masuk ke dalam. Dalam perjalanan, Yang Gan menyapa beberapa murid dan tetua yang akrab, tetapi dia merasa ada sesuatu yang salah ketika semua orang memandangnya dengan aneh. 1 jam kemudian, di dalam sebuah bangunan tua. Saya hanya pergi selama 1 tahun dan guru dihukum untuk memikirkan dosa-dosanya selama 2 tahun. Siapa yang memiliki kekuatan untuk menghukum penatua pertama di klan rusak bulan? Petik 2. Yang Gan meraung marah. Menghadapnya, Nenek Liu Yue berambut perak tua tersenyum pahit.
di klan rusak bulan saat ini, klan Tuan Haiyun memerintah tertinggi. Dia sangat kuat dan memiliki kepercayaan dari aliansi naga besi. Belum lama ini, klan Master Haiyun bekerja sama dengan penatua regulasi dan dua penatua lainnya untuk mengunci penatua pertama. Petik 2. Konyol. Bahkan Yang Gan, yang biasanya tenang, tidak bisa membantu tetapi melompat marah. Kenapa gelombang? 2 tahun yang lalu, Zhao Feng dikejar melintasi 13 negara, tetapi untungnya, penatua pertama siap. Dia memindahkan orang tua Zhao Feng, serta kerabat guru klan sebelumnya, ke tempat yang aman. Master klan Haiyun selalu mengingat ini, dan tampaknya, ada rumor Zhao Feng kembali ke area Cloud. Petik 2. Nenek Liu Yue menghela nafas. Saudara Zhao Feng, maksudmu dia akan kembali ke area Cloud? Petik 2. Yang Gan berseru dengan gembira. Setelah Secret True Dragon Gathering, kegembiraan dan kegembiraan Yang Gan berubah menjadi kesepian dan kekalahan. Ini karena, setelah Secret True Dragon Gathering berakhir, dia tidak melihat Zhao Feng kembali dari warisan luar. Tapi sekarang ada berita tentang Zhao Feng kembali ke area Cloud. Ini adalah berita terbaru, yang membuat klan Master Haiyun marah. Dia sekali lagi memberi perintah di 13 negara untuk kematian Zhao Feng. Petik 2. Kata-kata Nenek Liu Yue dipenuhi dengan kekhawatiran besar. Brother Zhao, saya harap Anda dapat kembali dengan selamat. Petik 2. Wajah Yang Gan dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan, yang membuat Nenek Liu Yue bingung. Dia tiba-tiba menyadari arti sebenarnya di balik Yang Gan pergi ke Secret True Dragon Gathering. Apakah Anda melihat Brother Zhao di Secret True Dragon Gathering? Nenek Liu Yue tampaknya mengerti dan bertanya. Yang Gan akan menjawab, tetapi beberapa suara yang tidak diinginkan datang dari luar pintu. Yang Gan, keluar dan bersiap-siap untuk menerima hukuman klan. Suara dingin dan memerintah terdengar dari luar. Di luar gedung Elder, beberapa murid inti yang akrab berdiri di pintu masuk. Yuanzi, Quan Chen, apa yang sedang kamu lakukan? Yang Gan berjalan keluar dan mengamati sekelompok murid. Ada banyak wajah yang dikenal di sini, termasuk Yuanzi, Quan Chen, dan Lu Hu, yang adalah murid oposisi. Yang Gan, kamu tidak mematuhi aturan klan, meninggalkan klan atas kemauanmu sendiri selama setahun. Karena aku kepala murid, aku berhak menghukummu. Petik 2. Yuanzi berdiri dengan dingin dengan tangan di belakang. Setelah Zhao Feng dan Bei Moi pergi, murid kedua klan Tuan Haiyun, Yuanzi menjadi kepala murid baru karena Yang Gan telah meninggalkan klan selama setahun. Pergi atas kemauanku sendiri. Saya mengikuti perintah penatua dan pergi keluar selama setahun. Kekuatan apa yang Anda miliki untuk menghukum saya? Petik 2. Teriak Yang Gan dari depan pintu. Dalam hal kultivasi dan kekuatan, Yang Gan melampaui orang-orang ini. Kemajuan mereka tidak buruk, tetapi kepala murid Yuanzi hanya di langit ke-7 sementara Quan Chen hanya di langit ke-6. Masih ada jarak antara mereka dan Yang Gan. Setelah semua, Yang Gan baru saja kembali dari Secret True Dragon Gathering dan cakupannya telah meningkat. Marsial keponakan Yang, bahkan tuanmu dikunci oleh divisi regulasi. Kamu hanya seorang junior. Petik 2. Suara tua terdengar dari jauh. So, seorang penatua yang memegang tongkat turun dari langit. Peraturan penatua. Para murid di bawah berseru saat mereka membungkuk. Pendatang baru adalah penatua regulasi yang telah mencoba untuk menghukum Zhao Feng setelah pengadilan mengambang crash sejak dia mengusir Lu Hu. Pada saat ini, Lu Hu dan murid inti lainnya dengan dingin menatap Yang Gan. Peraturan penatua. Yang Gan merasakan aura yang mendominasi. Peraturan penatua ini telah mencapai True Human Rank tahap akhir. Dia bukan seseorang yang setengah langkah alam roh sejati seperti Yang Gan dapat dibandingkan dengan. Peraturan penatua. Yang Gan meninggalkan klan bukan salahnya sejak dia pergi atas perintah penatua pertama. Saya harap Anda bisa tenang padanya. Petik 2. Nenek Liu Yue tersenyum pahit dan berkata, peraturan penatua sendiri yang datang adalah terlalu banyak untuk murid yang meninggalkan klan. Karena ini adalah kesalahan pertamamu dan kamu tidak melakukan ini atas kemauanmu sendiri, penatua ini akan meringankanmu. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan memimpin grup dan menyelesaikan 49 misi tanpa imbalan atau ketidaksetujuan. Petik 2. Penatua regulasi memiliki ekspresi tenang. Yang Gan memiliki keinginan untuk meledak, tetapi dia ditahan oleh Nenek Liu Yue. Tenang. Anda belum melakukan kesalahan besar, sehingga penatua regulasi tidak dapat mengganggu Anda.
Tetapi jika Anda menjadi gegabah dan menyinggung seorang penatua, dia bisa membuat Anda kehilangan lapisan kulit. Petik 2. Yang Gan, apakah kamu menerima hukuman ini? Suara dingin dan kuat terdengar. Murid ini bersedia. Yang Gan menekan amarahnya dan niat membunuh ketika dia menerima 49 misi. 3 hari kemudian, Yang Gan memimpin kelompok dan berjalan keluar dari divisi pusat. Sister Ran, Brother Lin, Brother Yang, maaf karena menyeret kalian semua ke dalam ini. Yang Gan berbalik dan tersenyum pahit saat dia melihat wajah-wajah yang sudah dikenalnya. Para murid yang melakukan misi ini bersamanya adalah mereka yang memiliki hubungan baik dengan Zhao Feng, seperti Ran Xiaoyuan, Lin Fan, dan Yang Qingshan. Di antara mereka, Ran Xiaoyuan adalah murid pribadi klan master sebelumnya dan, jika bukan karena fakta bahwa semua orang kehilangan perlindungan penatua pertama, mereka tidak akan dikirim ke grup ini. Saudara Yang, saya khawatir klan Tuan Haiyun tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah. Anda harus melarikan diri selama misi. Petik 2. Lin Fan menyarankan. Saat itu, Lin Fan menjadi murid batin sekitar waktu yang sama dengan Zhao Feng dan mereka berdua berpartisipasi dalam uji coba Floating Crest. Kultivasinya sekarang telah mencapai langit keempat atau kelima dari alam Ascendet, dengan banyak bantuan dari Zhao Feng saat itu. Aku tidak bisa lari, dan aku tidak punya kesempatan. Yang Gan mengangkat kepalanya. Di langit, ada titik hitam kecil. Kelompok seperti ini layak mendapatkan 2 real spirit setengah-setengah langkah dan beberapa ahli realistis langit ketujuh mengawasi kita. Yang Gan segera memimpin kelompok dan berjalan keluar. Tepat pada saat ini, suara terbang muncul. Ahli realem roh sejati, dan ada begitu banyak dari mereka. Anggota divisi regulasi terkejut. Di mata mereka, hanya mereka yang berada di alam roh sejati yang bisa terbang bebas, dan beberapa alam roh sejati yang muncul sekaligus adalah peristiwa yang langka. Salah satu alam roh sejati, seorang pemuda berjubah hitam, tiba-tiba berhenti. Pemuda berjubah hitam turun dengan aura true spirit realem yang kuat. Sungguh alam roh sejati muda. Para murid terdekat dari klan bulan rusak menahan nafas mereka. Itu kamu, Bei Moi, Yang Gan dan teman-temannya berseru. Pendatang baru adalah pemuda tanpa ekspresi yang memindai kelompok. Pandangannya mendarat di Yang Qingshan untuk sementara waktu. Saat itu, Bei Moi, Yang Qingshan, dan Zhao Feng semuanya di bawah Lord Guanjun. Kali ini, Bei Moi telah mencapai alam roh sejati, dan auranya tidak jauh berbeda dari penatua regulasi. Apa yang sedang terjadi? Sebuah cahaya aneh muncul di mata Bei Moi ketika dia melihat sekelompok orang di depannya. Sebagian besar dari mereka berada di pihak penatua pertama atau murid yang pernah memiliki hubungan baik dengan Zhao Feng. Yang Gan mendengus dingin, jelas tidak begitu menghormati Bei Moi. Hanya Ran Xiaoyuan yang meringkas apa yang terjadi dengan nada rendah. Bei Moi tetap tidak tergerak saat dia bertemu dengan beberapa sosok di langit dan memasuki klan bulan patah. Sky Moon Mountain, di sebuah bangunan besar yang menonjol di antara yang lainnya. Hehe, Bei Moi, kamu memang tidak mengecewakanku. Kamu telah kembali dari Secret True Dragon Gathering dan kamu bahkan telah mendapatkan kepercayaan dari Lord Palace dan Iron Dragon Alliance. Petik 2. Wajah tampan Tuan Klan Haiyun dipenuhi dengan senyum cerah saat dia menepuk bahu Bei Moi. Tuan, apakah Anda mendengar berita tentang Zhao Feng kembali? Menurut Aliansi Naga Besi, Zhao Feng telah memasuki 13 negara dan menuju klan bulan rusak dengan sikap galak. Ini tidak baik untuk guru. Petik 2. Bei Moi berkata tanpa ekspresi.